Di video kali ini kita akan belajar cara bikin kartu ucapan ulang tahun yang akan banyak animasinya. Jadi kalian bisa pamer di depan teman kalian yang ulang tahun buat tampil beda. Nah, gimana jadinya? Hasilnya nanti kayak gini. Tuh, jadi ada sedikit animasinya, bukan sedikit, ini lumayan banyak ya. Tulisannya juga gerak, ada backgroundnya. Nanti kalian bisa ganti sesuai yang kalian mau. Coba kita refresh lagi. Tombolnya juga tadi dia kayak minta diklik gitu ya, agak sedikit bergerak-gerak deh. Pas kita klik, nanti akan muncul ucapannya. Nah, di sini untuk kata-kata atau kalimatnya kalian bisa bikin sendiri. Ini gue bikin pakai ChatGPT karena gue bisa ngoding aja. Kalau kata-katanya ChatGPT lebih jago kayak. Nah, kalau udah kita bisa klik tutup, nanti dia akan langsung balik lagi. Nah, kalau kita lihat dari codingannya terlihat ribet tapi sebenarnya enggak, santai. Oke, kita mulai dari awal banget. Nah, pertama kita singkirin dulu yang udah jadi tadi. Ini juga kita close, kita mulai dari awal lagi. Buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini pastiin kalian udah install VS Code dulu. Kalau belum bisa langsung diinstal aja, cari di Google Visual Studio Code langsung di-download. Kalau udah nanti tampilannya kurang lebih akan kayak gini. Mungkin beda sedikit dari segi warna karena gue pakai tema. Cara untuk bikin codingan ya, kalian bisa mulai dari open folder dulu. Open folder, masuk ke dokumen, contohnya kalian bisa taruh di mana aja. Sini gue taruh di dokumen terus code. Ini biasanya codingan-codingan gue taruh di folder khusus yang namanya YouTube. Kalian bisa taruh bebas, selalu dah. Terus klik new folder, sini gue namain kartu underscore ucapan. Ya, terus select folder. Nah, kalau udah kita bisa langsung aja klik new file yang di sini di bagian Explorer sebelah kiri. Ini kan bisa diklik nih. Nah, ini gue munculin dulu hewan-hewan gue. Kalian gak usah pusingin itu. Nanti gue bikin tutorialnya atau di YouTube udah banyak. Nah, sekarang kita bikin file dulu. Klik new file. Terus kita kasih nama aja website misal index.html yang basic ya. Kalau kalian pengen nama yang beda, bebas. Asal ini pakai titik .html atau formatnya .html. Nah, kalau udah kita langsung aja bikin format dasar dengan cara ketik tanda seru, tab atau enter. Tab di keyboard atau enter. Nah, kalau udah kita ganti title-nya di sini. Di double klik aja nih, daripada begini, mending double klik, dia akan langsung seleksi. Terus kita tulis namanya HBD spasi namanya misalnya. Dari Nicola. Nah, ini kalian untuk title dari website itu bebas. Kalian sesuaiin aja. Nah, terus kita pertama sambungin dulu si HTML kita sama Tailwind. Jadi untuk tampilannya kita pakai Tailwind, nggak pakai CSS yang vanilla sebutannya. Vanilla itu apa bang? Rasa? Bukan. Vanilla itu maksudnya CSS tanpa apa-apa, tanpa framework, tanpa library, CSS murni. Nah, untuk connect ke Tailwind kita bisa cari aja di sini di Google Tailwind kayak gitu, Tailwind doang, enter, pilih yang paling atas tailwindcss.com, klik get started. Di sini ada pilihannya, klik yang play CDN biar kita nggak usah install yang ribet-ribet, cuman copy dari link sini aja nih. Ini di copy yang bagian script, baik lagi alt tab biar cepet, enter di bawah title, terus kita paste di situ. Nah, ini udah masuk. Nah, selain itu juga kita pakai framework yang namanya Animate CSS. Kalian bisa cari ya di sini Animate CSS. Nah, website itu namanya animate.style. Klik aja. Nanti ada banyak nih animasinya. Kalian kalau misalnya nggak pengen sama kayak gue, bebas tuh. Dia ada banyak opsinya. Untuk cara makanya kalian scroll aja, nanti ada di bagian sini nih. Bagian CDN. Kalian copy yang bagian link ini. Terus di paste di situ. Nah, ini berarti udah masuk dua library-nya. Nah, terus kita masuk ke bagian body. Dan kita buka previewnya biar kita bisa ngoding sambil ngeliat hasilnya. Nah, pastiin juga kalian udah install extension live preview. Di sini kalian install.
ntar tombol install ini, bukan disable, karena gue udah install. Percaya, percaya ya, percaya. Ntar bisa diinstal kok. Kalau udah tinggal di close. Ini juga kita close biar lega. Terus klik kanan, show preview. Nah ini masih putih, jelek banget bang, santai. Nanti kita bikin bagus. Nah ini karena dia udah kehalangan tuh, kita harus ngegeser buat ngebaca. Kita bisa tekan Alt Z biar dia turun. Jadi kita nggak usah geser kanan kiri biar lebih fokus. Nah kalau udah, kita bisa pertama ganti dulu backgroundnya biar keren. Di sini kita ganti aja dengan cara style, background image-nya, gambarnya, URL. Nah terus kita cari gambar di Google. Biasanya gue nyari gambar itu di Unsplash. Kalian bisa cari dimanapun. Terus gue cari blue gradient. Kita samain aja sama yang tadi gambarnya. Kalau kalian mau gambar bebas, gambar anime, gambar apapun terserah. Nah kalau udah, kita nggak download gambarnya karena nanti kita akan ngirim file HTML ya ke teman kita. Jadi kalau kita pakai gambar itu kan harus kirim gambarnya juga, sedangkan kita nggak mau itu. Kita pengen kirim HTML-nya dan teman kita bisa langsung buka gitu. Jadi kita copy aja linknya di sini, klik kanan, open image in new tab, terus linknya yang di atas ini kita copy, masukin di bagian URL, save. Nah nanti backgroundnya udah keganti. Oke, sip, background udah masuk. Next kita mulai bikin dari segi kartunya atau cardnya ya. Berarti di bagian sini nih, lihat tandanya, ada tanda slash body, ini berarti tag penutup, ini tag pembuka nih semuanya. Berarti kita di tengah-tengah itu. Kita bikin div. Oke. Div itu kasih kelas pertama, kita kasih kelas pertama, backgroundnya kita kasih putih. Oke, terus juga kita kasih border. Nah terus kalian nanya, ini kenapa bang nggak muncul? Santai, itu karena kita belum ngisi si div-nya sama apa-apa. Jadi kita isi dulu pakai A1, misalnya happy birthday. Oke, jadi muncul tuh di atas. Sekarang langkah berikutnya adalah cara bikin dia ke tengah secara horizontal dan vertikal. Caranya di sini, setelah tanda kutip ini, yang link panjang ini ya, kalian ketik aja class, terus tulis flex, spasi, justify center. Ini buat rata tengah secara horizontal tuh langsung ke tengah. Tadi kita lihat tayangan ulangnya. Tayangan ulangnya, set. Nah ini langsung ke tengah. Terus jadiin tingginya sebanyak layar. Habis itu kita kasih item center. Nah, jadi begitu. Itu tadi prosesnya real time. Waduh, ada notif. Nah, terus ini masih jelek bang, santai. Terus kita bisa kasih di sini padding biar dia nggak terlalu mepet sama atas, bawah, kiri, kanan. Kasih aja px10 kayak gitu. Terus tulisan happy birthday-nya kita kasih kelas, tulisannya kita gedein jadi 3XL. Nah, kalau misalnya nggak berubah, kita bisa refresh di sini tombolnya, set. Nah, ternyata tipu. Nah, itu baru berubah. Habis itu kita kasih juga PY. PY itu berarti sumbu Y. Untuk jarak sumbu Y-nya kita kasih 8. Kalau X itu berarti sumbu X, kanan kiri. Y itu atas bawah. Terus kita kasih border 4. Berarti border dengan tebal atau width 4. Warnanya kita ganti, bordernya jadi border gray 300. Kasih shadow blue 300. Nah udah mulai bagus, cuman masih belum. Kita bikin dia pinggir-pinggirnya jadi sedikit rounded. Apa istilah bahasa Indonesia? Nggak tajam ya, nggak tajam. Rounded XL. Tuh jadi dia bentuknya kayak kartu gitu kan, ada. Ini apa sih sebutannya? Melengkung.
Nah, terus kita tinggal terakhir kasih text center biar teks yang ada di div ini semuanya rata tengah. Nah, terakhir di sini kita ada lupa ukuran shadow-nya kita kasih LG. Nah, biar dia kelihatan tuh. Tadi kalau shadow biasa kurang tebal. Di sini udah lumayan. Terus di bawah happy birthday kita kasih nama dari yang ulang tahun. Siapa namanya bang? Terserah kalian. Kalian mau kasih ke siapa ucapannya. Kita kasih aja di sini kasih H1 lagi atau pakai H yang lain bebas H1. Terus juga namanya misalnya bang coding. Kasih kelasnya. Nah gini. Kita kasih tips cara ngoding cepat. H1 aduh. Tips cara ngoding cepat kalian bisa tulis H1 titik terus nama kelasnya itu berarti kan teks 2XL. Enter. Dan dia akan dibikin H1 dengan kelas teks 2XL. Tulisannya bang coding. Nah, teks 2XL kayak kurang gede kok. Teks 4XL deh. Terus kita ganti warnanya jadi biru dengan cara text blue 500. Terus kita tebelin dengan cara font bold. Oke. Sip. Di sini udah jadi happy birthday bang coding. Tinggal di bawahnya kasih tombol button yang tulisannya klik di sini. Klik di sini bro, gitulah. Dan kita kasih kelas di sini beberapa. Pertama kita kasih padding 2, terus juga backgroundnya biru 600. Warna teksnya jadiin putih. Tuh, kalau misalnya dia nggak keganti warnanya kita bisa refresh. Nah dia keganti. Kadang memang bermasalah. Terus kita kasih rounded. Margin top 5. Beda dia jarak ke atas 5. Jadi nggak terlalu mepet. Nah terus kita juga kasih ketika di hover. Maksudnya ketika di hover itu ketika mouse kita ngarah ke situ. Ganti backgroundnya jadi lebih gelap. Misalnya blue 900. Terus juga kita kasih transition is in. Oke. Nanti ketika mouse kita ngarah nanti dia akan sedikit pelan-pelan jadi gelap. Itu transisi pakainya. Terakhir kita bikin dia width-nya jadi ngikutin si teks kita dengan cara W strip full atau W minus full. Tampilannya udah lumayan oke. Next kita kasih animasi. Nah ini yang seru nih. Kalau ini kan ketika kita refresh udah biasa aja, nggak ada muncul tampilan animasi yang kayak gue tunjukin tadi kan. Itulah kenapa kita pakai framework animate CSS ini yang udah kita import tadi. Nah cara pakainya itu kita bisa buka di website officialnya tadi, animate.style ini. Kalian bisa pilih mau animasi apa. Gue pakai itu pulse yang ini buat si tulisan nama yang ulang tahunnya. Nah, kalian bisa copy aja ini di sini, klik yang itu. Terus kita paste di bagian yang pengen kita animasiin. Yaitu di sini kan. Animate __ pulse. Nah, coba ini masih belum langsung jalan, kita harus tambahin lagi di depannya animate __ animated. Ini tulisannya animate __ animated. Jadi kalau kita refresh, nah dia kan kayak gitu. Nah kita pengen dia animasinya berjalan secara looping, jadi nggak berhenti-berhenti. Gimana caranya? Itu caranya animate __ infinite, tak terbatas. Coba kita refresh, dia akan jalan terus animasinya. Nah udah, sekarang kita bikin si div-nya yang paling atas nih, yang di sini muncul kayak dari atas ke bawah gitu ya. Jadi kita bisa tulis animate __ animated lagi. Yang pengen kita animasiin harus ditulis kayak gitu. Terus animate __ back in down. Nah itu animasi yang gue pilih. Kalau kalian pengen yang lain bisa sini di scroll aja, dia ada banyak opsinya tuh. Misalnya yang kayak gini, muter-muter, nggak tahu, terserah kalian.
Nah, gue pakai ini aja karena nggak terlalu lebay gitu ya. Ini bagus. Nah, terus di bagian ininya juga kita kasih yang namanya margin, biar dia nanti pas di HP tampilannya nggak terlalu mepet kayak gini nih. Nah, itu cara kita kasih margin. Margin 8, dan biar lebarnya nggak berubah-berubah, kita kasih width 80. Tuh. Jadi nanti lebar tetap meskipun dia dikecil-gedein, dan dia tetap di tengah. Ini namanya bikin website kalian responsif. Nah bang, kalau begini gimana bang? Nah kalau begini ini nggak ada ya device yang sekecil ini. Jadi kita nggak usah perhatiin itu. Kita fokus di ya sekitar sini lah ya. Ukuran HP kira-kira segini. Nanti kita bisa cek juga, misalnya tulisannya kegedean kita bisa kecilin. Oke, lanjut lagi. Terus di tombolnya kita sedikit ada animasi tadi kan, buat nandain kalau itu bisa diklik. Caranya kita tulis aja di sini animated lagi, terus animate underscore delay. Jadi kenapa kita kasih delay? Biar dia nggak langsung mulai. Jadi ada delay dulu sebelum animasinya mulai. Terus kita kasih animate underscore tada. Dan coba kita refresh. Tuh, dia bakal ada animasinya. Refresh lagi. Nah, pas diklik nanti ngelakuin sesuatu. Langkah berikutnya adalah kita kasih animasi semacam konfeti ya, konfeti ulang tahun. Itu kalian bisa cari aja di Google sini, konfeti JS. Nah, kalian bisa klik yang paling atas, terus klik aja yang more example. Nah, di sini ada nih. Kalau ada, kalian bisa copy yang CDN-nya. Ini untuk cara connect ke library-nya. Balik lagi ke VS Code-nya, terus sebelum tag penutup body, berarti di bawah tag penutup div, kita paste. Terus kita bikin enter di bawahnya, script lagi, kita paste yang ini. Paste di situ. Nah, akan muncul gitu. Lebih keren kan? Jadi berasa ulang tahunnya gitu. Terus terakhir kita tinggal bikin ketika tombol diklik bakal ngapain. Nah, itu caranya kita tinggal di bagian buttonnya. Kita setelah tanda kutip ini, kita kasih on click. Jadi ketika diklik, jalanin function apa. Misalnya kita bikin di sini functionnya ubah kartu, kasih kurung buka kurung tutup, on click ubah kartu, terus di bagian script, di bawah tanda titik koma, enter lagi, terus tulis aja function ubah kartu. Tulisannya sama kayak yang di atas, kurung buka kurung tutup, terus kurung kurawal. Nah, ini tampilan function. Baru ketika tombol itu diklik, berarti kita ambil si div yang utama, yang ini ya, div yang utama. Nah, di sini kita kasih ID dulu biar kita bisa main DOM selector. Caranya kita kasih aja ID kartu gitu. Yang di div ini ya, paling luar ya, di bawah body. Terus scroll lagi ke bawah. Sebelum function kita kasih di sini let kartu sama dengan dokumen enter.getElementById yang ini. Terus tanda kutip kartu tadi namanya ya. Nah, kalau udah di kurung kurawalnya kita enter lagi kartu titik atau dot inner HTML sama dengan tanda backtick yang di sebelah huruf 1 itu sebelah kirinya. Kasih 2. Nah, baru kita nanti ketika tombol diklik, tulisan ini bakal ya, yang ada di div ini bakal diganti jadi apa. Dan ini kita bisa tulis codingan HTML di sini. Nah, biar ada autocomplete-nya kita ngoding di luar itu dulu, baru nanti kita pindahin ke situ. Jadi di atas text script kita bikin aja H1 dengan tulisan ucapan ulang tahunnya. Di sini gue udah siapin yang tadi ya. Kalian bisa siapin juga ucapannya.
Nah, itu ucapan gua. Nah, ini berantakan lo, jangan panik lo, jangan panik. Nanti ini kita pindahin kok. Terus kita kasih kelas, fontnya kita bikin semi bold, jadi nggak terlalu tebal. Terus teksnya dia wrap, biar dia ke bawah ya, nggak ke samping-samping. Kalau no wrap itu berarti kayak gini, no wrap. Nah, dia ke samping kan. Kita nggak mau itu, kita pengen no wrap. Jadi dia kalau udah nggak cukup, dia turun. Terus kita kasih animasi juga, animate underscore animated. Animate-nya kita kasih zoom in aja. Kalau kalian pengen yang lain bebas. Nah, kalau udah kita seleksi aja sih satunya, terus kita Ctrl X buat ngekat. Paste di sini nih, di antara tanda backtick itu. Paste. Nah, dia hilang, pas diklik baru dia muncul. Oke, mantap. Terus di bawahnya kita bikin tulisan dari siapa. Baik lagi sama kayak tadi, tulis aja di atas itu H2. Kasih tanda ini dulu ya. Dari titik 2, misalnya nama kalian. Kolarigi, terus tanda strip lagi. Kasih kelas di sini margin top 3 biar dia ada jarak ke atas. Animate, waduh, kasih spasi bro. Animate, animated. Animate kita kasih fade in aja, fade in, biar dia pelan-pelan nge-fade gitu. Apa penjelasan itu? Nah, ini kita cut lagi, taruh di bawah si H1. Lihat di sini, setelah tag penutupnya, enter, enter lagi, balik ke atas, paste di situ. Ini kita rapiin dikit lah. Nah, ketika diklik, nanti ada tuh dari Mikolarigi. Dan terakhir kita tinggal kasih tombol buat nutup si ucapannya. Caranya kita copy aja tombol yang udah kita bikin ini. Karena kita akan bikin mirip-mirip tombolnya. Taruh di situ. Terus kita seleksi Shift Tab biar dia mundur. Warnanya kita ganti jadi BG Slate. Ini biru tapi nggak biru. Gimana jelasannya? Pokoknya nanti kalian lihat. Terus ketika di hover BG Slate 900. Ketika diklik, ini bakal jalanin fungsi refresh. Nah, tinggal kita bikin fungsinya di bawah situ. Function refresh, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, enter, location dot reload, kurung buka kurung tutup, kasih titik koma, pemanis di akhir. Kalau udah terakhir, kita tinggal ngetes aja. Jadi kita refresh di sini, udah mantep. Ketika kita klik, nah, selamat ulang tahun, bla 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 bla. Terus ini tulisannya belum kita ganti, lupa. Tulisannya kita ganti tutup. Oke, nah ini kita close aja, kita buka pakai live server. Kalau kalian belum download, download dulu live server. Ini biar dia full screen ya. Tadi kan dia ada di VS Code langsung. Kalau ini biar full screen di browser. Ini download dulu. Klik kanan, open with live server. Nah, ini dia full. Happy birthday Bang Coding, klik di sini. Oke. Tutup. Waduh. Kenapa tuh nggak bisa tuh? Santai. On kliknya dia refresh. Apa function refresh sudah nyambung? Oh, ini masuk nih ya. Ini masuk ke kurung kerawal siapa dah? Masuk ke function ubah kartu. Ini kita keluarin ya. Di-cut aja, enter, di bawahnya taruh situ. Nah, ini shift tab biar dia mundur. Wah, dia balik lagi. Kok bisa? Ya udah, taruh situ, nggak apa-apa dah. Kita refresh, klik di sini. Kita tutup. Nah, dia ulang lagi, nge-refresh website-nya. Nah, untuk tutorial segitu dulu. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Segitu aja dari gua. Jangan lupa ngopi.